Ya, wacana kenaikan PPN 12% mulai ramai dibicarakan oleh khalayak ramai. Setelah pemerintah mulai ancang-ancang mengkaji aturan kenaikan PPN terbaru ini. Usut punya usut, kenaikan PPN ini adalah sebagai hasil dari pilihan rakyat yang memilih keberlanjutan sehingga kenaikan PPN 12% tiba-tiba di pelupuk mata. Apakah betul rakyat sekaligus pengusaha sudah siap menghadapi aturan kenaikan PPN ini? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam PPN Siap Naik, Pengusaha Menjerit. Nah, masyarakat Indonesia harus bersiap karena dalam kurun waktu yang sebetulnya tidak begitu lama lagi, harga barang dan jasa tidak akan lagi sama. Karena tentunya ada kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari yang ada saat ini 11% atau naik saat nanti begitu ya, atau saat aturannya diterapkan PPN naik menjadi 12%. Hal ini pastinya juga ikut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terkait tentang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kenaikan ini juga bukan tanpa sebab karena memang menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto ada pula kaitannya dengan hasil Pilpres yang membuat pemerintah pun akhirnya mempertimbangkan untuk menaikkan PPN sebesar 12%. Lalu kira-kira dari sini apa saja daftar barang dan juga jasa yang juga terkena dari kenaikan PPN 12% ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, daftar barang jasa kena PPN 12% atau dalam aturan yang mengatur terkait PPN 12% nanti akan dikenakan pada seluruh barang dan juga jasa, kecuali barang kebutuhan pokok dan juga jasa kesehatan, lalu juga ada jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya. Diberikan fasilitas pembebasan PPN atau dikecualikan. Tentu hal ini juga bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan menengah dan juga kecil dalam menjangkau kategori atau aspek tersebut. Selain itu, pembebasan PPN juga akan diberikan pada barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan jasa kena pajak akan dibebaskan dari PPN 12% ini. Bukan cuma di rentang 12% saja, masyarakat tidak boleh panik tentunya, karena pada Undang-Undang HPP, pemerintah dan juga DPR RI memiliki keleluasaan untuk mengubah PPN pada rentang 5 hingga 15%, yang mana juga sudah tercantum pada undang-undang tersebut. Jadi tentunya sangat dimungkinkan begitu ya apabila PPN naik hingga 15%, tergantung kondisi yang ada karena memang sudah diatur oleh undang-undang tersebut. Lalu apa saja kiranya dampak dari kenaikan PPN 12% ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Anda menakar terkait dampak atau bicara mengenai dampak, tentu dampak yang paling nyata terlihat akan mengarah pada merosotnya konsumsi dan juga daya beli masyarakat RI. Seperti halnya juga yang dilihat begitu ya oleh sejumlah ekonom, kekhawatiran terkait dampak ini haruslah benar-benar diantisipasi oleh pemerintah. Karena memang bukan tidak mungkin di kondisi saat ini konsumsi masyarakat justru akan ambrol atau merosot apabila PPN dinaikkan dari level yang udah ada saat ini menjadi level yang baru, yaitu makin naik di angka 12%. Selain itu tidak dibukiri juga harga BBM. Nah ini harga BBM pun akan ikut naik akibat dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB Jakarta yang menjadi 10%, seraya mengerek harga BBM, khususnya harga BBM non-subsidi pemerintah. Menurut Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti, dirinya menduga bahwa memang kenaikan berbagai tarif pajak ini erat kaitannya dengan banyaknya anggaran yang dibutuhkan oleh pemerintah kita dalam merealisasikan program-program pemerintah selanjutnya. Salah satunya adalah program makan siang gratis milik calon Presiden Prabowo Subianto yang juga dinilainya memakan banyak anggaran negara. Nah, lalu bagaimana respon pengusaha terkait hal ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, melihat sejumlah komentar dan juga pernyataan dari para pengusaha begitu ya, atau mengamati juga respon dari pengusaha, ternyata ramai-ramai pengusaha dari berbagai asosiasi di sejumlah sektor keberatan dengan aturan kenaikan PPN 12% ini. Bahkan, usulan-usulan untuk menunda aturan ini pun mulai disuarakan oleh para pengusaha, mengingat dampak yang akan ditimbulkan masihlah perlu ditimbang-timbang, dipertimbangkan oleh pemerintah karena memang sangat membebani sektor bisnis dan juga usaha di Indonesia. Tapi tentunya kita ingat
Menko Perekonomian RI Erlangga Hartarto sejatinya sudah merespon juga terkait hal ini, yang mana pihaknya mengatakan kenaikan PPN ini adalah bagian pula dari keputusan masyarakat Indonesia yang memilih keberlanjutan. Ayo, siapa yang milih? Nah, ini hasilnya atas pilihan-pilihan Anda begitu ya. Karena memang PPN 12% ditargetkan akan mulai diterapkan paling lambat pada 1 Januari 2025 atau saat pemerintahan dari presiden dan juga wakil presiden baru mulai menduduki jabatannya sebagai pemimpin negara. Gimana menurut kalian? Tentu kita tunggu begitu ya di komentar ataupun di kolom komentar di bawah ini. Nah, ini terkait kenaikan PPN 12% ini versi kalian semua. Dan juga semoga terlepas dari kondisi yang ada, tentu semua berharap apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah kebijakan yang tepat dan tidak membuat rakyat makin sulit di tengah ekonomi yang penuh tantangan di Republik ini.